Shalom, KTGC ke-99. Minggu lalu kita sudah bicara tentang cara penerimaan komuni oleh umat beriman. Bisa dengan tangan atau bisa langsung didistribusikan ke mulut. Lalu bagaimana dengan penyambutan komuni dalam dua rupa? Nah, menurut hukum norma liturgi kita, penerimaan komuni dalam dua rupa sama sekali tidak diartikan bahwa seseorang menerima anugerah yang lebih besar daripada menerima komuni dalam satu rupa. Dengan menerima komuni dua rupa, yang hendak kita maknai di sini ialah bahwa si komunikandi atau penerima komuni dimungkinkan untuk menghayati makna tanda secara lebih hidup. Dengan kata lain, menerima komuni dalam dua rupa sama sekali tidak berarti partisipasi yang lebih penuh pada tubuh Kristus, melainkan sekedar satu cara yang lebih penuh dalam kaitannya dengan tanda. Jadi, untuk kita semua, jangan sampai kebiasaan menerima komuni dalam dua rupa membuat kita merasa kurang ketika menerima komuni dalam satu rupa. Nah, bagaimana pemberian komuni dalam dua rupa bisa dilaksanakan? Yang pertama, jika komuni darah Kristus disambut langsung atau diminum langsung dari piala, maka perlu disiapkan satu piala yang besar atau beberapa piala dalam jumlah yang cukup bagi umat yang akan menyambut komuni dalam dua rupa. Namun harus diperhatikan bahwa anggur darah Kristus harus dikonsumsi seluruhnya pada akhir komuni. Biasanya pelayan komuni darah Kristus menyodorkan piala kepada komunikandi sambil mengatakan darah Kristus. Komunikandi lalu menjawab amin dan kemudian meminum sebagian darah Kristus dari piala. Komunikandi mengembalikan piala kepada pelayan dan kembali ke bangku. Lalu pelayan membersihkan bibir piala yang baru digunakan dengan purifikatorium. Lalu melakukan hal yang sama kepada komunikandi berikutnya dengan sedikit memutar piala. Begitu seterusnya. Tetapi tidak boleh diserahkan secara estafet dari umat yang satu ke umat yang lain. Harus melalui pelayan pemberi komuni. Atau yang kedua, yang lazim kita gunakan yaitu dengan pelayan komuni mencelupkan roti tubuh Kristus pada piala. Hosti tubuh Kristus itu hendaknya tidak terlalu tipis atau terlalu kecil, melainkan sedikit lebih tebal dari biasanya, sehingga setelah sebagian dicelupkan pada piala, jari-jari tangan imam tetap bisa memegangnya dan mendistribusikannya ke mulut umat. Nah, sambil memegang biasanya pendistribusiannya demikian, sambil memegang piring komuni di bawah mulutnya, setiap komunikandi mendekati pelayan komuni yang membawa sibori yang didampingi pelayan yang membawa piala darah Kristus. Pelayan mengambil hosti tubuh Kristus dari sibori, mencelupkan sebagian ke dalam piala, dan sambil menunjukkannya kepada komunikandi, ia berkata, darah Kristus. Dan komunikandi menjawab amin. Pelayan lalu memberikan komuni langsung di mulut komunikandi dan komunikandi langsung undur diri. Nah, komuni dalam rupa anggur saja ternyata boleh, tetapi hanya diperbolehkan bila ada kebutuhan khusus. Bagi seorang yang sakit atau lansia yang tidak dapat menyambut komuni dalam rupa roti, komuni bisa diterimakan dalam rupa anggur. Demikian halnya misalnya ketika hosti tubuh Kristus habis, sementara sebagian umat belum mendapatkannya, dan yang digunakan itu ialah membagikan
tetes-tetes darah Kristus, mungkin berupa sendok kecil yang digunakan dalam perayaan Ekaristi, lalu kemudian didistribusikan kepada komunikandi, ke mulut si penerima komuni tersebut. Demikian katekese singkat. Tuhan berkati.